Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, dengan NIM 501153174. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas diskusi pada sesi 8 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pemahaman pada sesi diskusi ini, yaitu di SD Negeri 035 Tembilahan, kami mengikuti sistem pendidikan dasar yang sebenarnya mirip dengan negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik, yaitu mulai dari usia 6 hingga 12 tahun. Di sini, kami fokus belajar hal-hal dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan juga pentingnya nilai-nilai seperti disiplin dan kerjasama. Hal ini hampir sama dengan pendekatan yang diterapkan di negara-negara tetangga yang juga menjadikan pendidikan dasar sebagai fondasi penting bagi masa depan anak-anak. Pendidikan di Indonesia dan negara ASEAN lainnya juga menekankan pemerataan akses pendidikan untuk semua pihak. Di SD Negeri 035, meskipun kami tidak memiliki fasilitas terbaik, kami tetap mengikuti kebijakan seperti kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan bagi kami untuk belajar sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mirip dengan negara-negara lain yang juga berusaha meningkatkan kualitas pendidikan meski dengan berbagai keterbatasan. Terus selanjutnya, pendidikan dasar di SD Negeri 035 Tembilahan. Yang pertama, sistem pendidikan dasar. SD Negeri 035 Tembilahan mengikuti sistem pendidikan dasar mirip negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik untuk usia 6-12 tahun. Yang kedua, fokus pembelajaran. Belajar membaca, menulis, berhitung, serta menanamkan nilai-nilai seperti disiplin dan kerjasama. Yang ketiga, pendekatan serupa negara tetangga. Pendidikan dasar dianggap sebagai fondasi penting bagi masa depan anak-anak, sama seperti di negara-negara tetangga. Yang keempat, pemerataan akses pendidikan. Indonesia dan negara ASEAN lainnya menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan untuk semua anak. Yang kelima, kurikulum fleksibel. SD Negeri 035 mengikuti kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan belajar sesuai kebutuhan. Yang keenam, kualitas pendidikan meski terbatas. Meski fasilitas tidak terbaik, pendidikan tetap dijaga dan ditingkatkan mirip upaya negara lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terus, pendidikan dasar untuk mempersiapkan generasi global. Pendidikan dasar harus menyiapkan siswa untuk bersaing di tingkat global atau ASEAN dan global. Terus, kurikulum perlu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan masa depan dan perkembangan dunia. Terus, mengasah kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan keterampilan teknologi. Terus, pembelajaran harus mendorong kreativitas, berpikir kritis, dan keterlibatan aktif siswa. Kepala sekolah dan guru harus memiliki visi yang jelas serta melibatkan semua pihak untuk menciptakan pendidikan berkualitas. Terus, tantangan dan upaya penguatan sistem pendidikan ASEAN. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sistem pendidikan. Semua negara ASEAN menerapkan pendidikan dasar gratis dan wajib, namun kualitas dan akses pendidikan berbeda-beda. Terus tantangan utama pendidikan, kesenjangan kualitas, kekurangan fasilitas di daerah terpencil, dan ketidakmerataan akses antara perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Penting untuk mendorong implementasi pendidikan yang inklusif agar semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Yang keempat, peran AQRF. Terus,
ASEAN Kualifikasi Referensi Framework, membantu menciptakan kesetaraan transformasi dan mempermudah perbandingan kualifikasi pendidikan antar negara. Yang kelima, mobilitas pendidikan dan tenaga kerja. AQRF mendukung pergerakan pelajar dan tenaga kerja ASEAN mulai standar kualifikasi yang jelas dan sebanding. Hanya ini yang dapat saya paparkan pada sesi diskusi ini. Jika terdapat kekurangan, lebih dan kurang, saya minta maaf dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.